Assalamualaikum dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami ingin membagikan hasil analisis kami tentang analisis prosedur kerja sistem pemesanan lumpia Golden Leaf. Nah, sebelum kami membahas tentang analisis kami, izinkan kami terlebih dahulu mengenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Zahra Amalia, NPM 25210020. Perkenalkan, nama saya Dewi Ahmad Sari, NPM 2025210075. Perkenalkan, nama saya Rizky Al-Bukhari, NPM 2025210047. Perkenalkan, nama saya Nisha Utama Akmasya, NPM 2025210034. Perkenalkan, saya Alza dengan NPM 2025210049. Terima kasih. Saya akan menyampaikan latar belakang pemilihan objek penelitian. Lumpia Golden Leaf yang berlokasi di Jalan Andes, Sintasa merupakan salah satu UMKM kuliner dengan pengguna teknologi informasi dan yang masih sangat terbatas. Usaha ini dipilih sebagai objek penelitian karena masih menghadapi berbagai permasalahan operasional yang umum dijumpai pada UMKM tradisional. Di sini ada tiga kondisi. Yang pertama, lokasi usaha di Jalan Mayor Santoso, UMKM kuliner rupiah. Kedua, teknologi terbatas, belum ada sistem pencatatan digital. Yang ketiga, sistem kerja belum terstruktur dalam umum error. Kondisi ini mencerminkan kebutuhan nyata akan menerapkan teknologi dan manajemen usaha yang lebih baik, sehingga menjadikan lumpia leaf objek yang relevan dan tepat untuk diteliti lebih lanjut. Oke, jadi saya akan membacakan tentang tujuan penelitian. Nah, di penelitian ini menganalisis prosedur kerjanya UMKM di lumpia Golden Leaf ini. Nah, di sini ada 4 bagian solusi dalam bentuk perancangannya. Nah, yang satu itu mengidentifikasi permasalahan operasi UMKM lumpia Golden Leaf-nya. Yang kedua itu merancang sistem kerjanya yang lebih terstruktur dan lebih efisien. Nah, yang ketiga menerapkan teknologi pengelolaan keuangan dan pencatatan pemesanan supaya tidak ribet atau supaya lebih terstruktur. Nah, 4 ini menginginkan efisien dan efektivitas usaha supaya lebih efektif dan lebih efisien. Oke, jadi saya ingin menjelaskan tentang permasalahan sistemnya. Nah, di permasalahan sistem ini ada 3 poinnya. 1, tentang tidak adanya pencatatan keuangan. Nah, keuntungan hanya diperkirakan, pemasukan dan pengeluaran itu cuma diperkirakan saja, tidak dicatat. Jadi kita tidak tahu ada keuntungan atau kelebihannya. Nah, permasalahan yang kedua itu pesanan tidak dicatat. Pesanan tidak dicatat itu dibalas hanya berdasarkan pengingat. Nah, lalu terjadi kesalahan terutama saat antrian lagi ramai. Yang ketiga, keterlambatan deliver online. Nah, jarak yang jauh antara deliver dan lokasi itu kita tidak tahu jarak tempuhnya. Jadi makanan itu belum tentu berpotensi mudah hangat ke customer. Ini ada manfaat penelitian dibagi menjadi 3 sudut pandang. Yang pertama, bagi pemilik usaha. Yang kedua, bagi peneliti. Yang ketiga, bagi masyarakat dan UMKM lainnya. Yang pertama, memahami kondisi keuangan secara lebih jelas, minimalkan kesalahan pencatatan pemesanan, serta membangun sistem manajemen yang lebih baik demi keberlangsungan usaha. Yang kedua, menambah wawasan dan pengalaman langsung dalam menganalisis permasalahan nyata UMKM, sekaligus melatih kemampuan merancang solusi berbasis teknologi. Yang ketiga, menjadi referensi bagi pelaku UMKM lain yang menghadapi permasalahan serupa, khususnya pengolahan keuangan dari sistem operasional sederhana. Ini ada manfaat penelitian dibagi menjadi 3 sudut pandang. Yang pertama, bagi pemilik usaha. Yang kedua, bagi peneliti. Yang ketiga, bagi masyarakat dan UMKM lainnya. Yang pertama, memahami kondisi keuangan secara lebih jelas, minimalkan kesalahan pencatatan pemesanan, serta membangun sistem manajemen yang lebih baik demi keberlangsungan usaha. Yang kedua, menambah wawasan dan pengalaman langsung dalam menganalisis permasalahan nyata UMKM, sekaligus melatih kemampuan merancang solusi berbasis teknologi. Yang ketiga, menjadi referensi bagi pelaku UMKM lain yang menghadapi permasalahan serupa,
pengolahan keuangan dari sistem operasional sederhana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang BFD level 6 dari sistem pembayaran lumpia berlimpah. Terbagi menjadi 4, yaitu customer, penjual, driver, dan sistem pembayaran. Yang pertama customer. Customer dapat melakukan pesan dan bayar, dapat info harga dan status pesanan. Yang kedua ada penjual. Proses pemesanan, dapat laporan penjualan. Yang ketiga driver, dapat alamat antar, konfirmasi setelah dikirim. Yang keempat ada sistem pembayaran. Terima tagihan kirim. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan DFD level 1, yaitu pemecahan dari DFD level 6 menjadi subproses yang digital. Pertama, customer akan melakukan pemesanan terlebih dahulu dan pesanan tersebut akan divalidasi ke penjual. Dan pesanan tersebut akan dihitung secara otomatis total harganya. Setelah tervalidasi pesanan, customer akan melakukan pembayaran melalui via sistem pembayaran. Setelah pembayaran terverifikasi, pesanan akan dilakukan produksinya. Setelah produksi selesai, pesanan akan dikirim kepada customer melalui penjual. Dan terakhir, yaitu pesanan akan direkap menjadi laporan untuk penjual. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang IRD. IRD terbagi menjadi 2, yaitu 1. Data pemesanan, 2. Data pembayaran. Data pesanan memiliki data pembayaran relasi 1:1. Setiap pesanan mempunyai 1 pembayaran. Yang kedua ada data pembayaran. Data pembayaran memiliki data laporan relasi M/1. Banyak pembayaran direkap menjadi 1 laporan. Intinya, 1 pesanan mempunyai 1 pembayaran, yaitu 1:1. Kalau laporan M/1. Selanjutnya yaitu tentang solusi dari permasalahan sistem yang tadi sudah dijelaskan. Kami mengusulkan 4 solusi untuk permasalahan sistem tadi. Yang pertama yaitu pencatatan pesanan secara otomatis. Jadi, jika pesanan telah dilakukan oleh customer, pesanan akan langsung masuk dan tercatat secara otomatis di handphone penjual. Itu untuk mencegah kesalahan dalam pemesanan. Kedua, kemudian yaitu perhitungan total harga secara otomatis. Perhitungan total harga otomatis itu akan dihitung secara otomatis berdasarkan pesanan customer tadi. Kemudian yaitu menghitung pemasukan secara otomatis. Jadi setiap pembayaran langsung tercatat sebagai pemasukan harian tanpa pencatatan manual lagi. 4. Rekomendasi bestseller. Jadi sistem akan menganalisis data yang telah dilakukan oleh customer dan menampilkan produk yang paling sering dibeli. Saya Disha dan saya akan menjelaskan kamus data bagian data portfolio. Di sini ada terdiri dari 11 varian data. Yang pertama ada data pesanan dari customer ke sistem pemesanan, di mana data pemesanan produk dari customer. Kedua ada notifikasi status pemesanan dari sistem ke customer, yaitu pemberitahuan status pemesanan terkini. Yang ketiga ada informasi total harga dari sistem customer, yaitu rincian atau biaya yang harus dibayar. Yang keempat ada konfirmasi pemesanan, yaitu sistem customer, maksudnya konfirmasi pemesanan yang telah terverifikasi. Yang kelima ada update status pemesanan penjual atau sistem ke customer, yaitu pembaruan status pemesanan. Yang keenam ada laporan penjualan dan analisis dari sistem penjual, yaitu rekap penjualan dan produk best seller. Yang ketujuh informasi pemesanan dari sistem ke penjual atau sistem pembayaran, yaitu jika pemesanan yang diteruskan. Yang ke-8 yaitu data transaksi dari sistem ke sistem pembayaran, yaitu data untuk proses transaksi keuangan. Yang ke-9 ada status pembayaran dari sistem pembayaran ke sistem, yaitu hasil verifikasi pembayaran. Yang ke-10 ada data pengiriman dari sistem ke driver, yang dimana itu bertujuan mengirim instruksi pengiriman pemesanan. Yang terakhir ada konfirmasi pengiriman dari driver ke sistem customer, yaitu konfirmasi pemesanan yang telah diantar. Lalu pada kamus yang terbagian di kantor,
Dia terdiri dari 3 bagian, yaitu data pesanan, data pembayaran, dan data laporan. Nah, pada data pesanan, dia menyimpan seluruh data pesanan yang masuk ke sistem. Ini terdiri dari ID pesanan sebagai priority, yang berisi nama customer, alamat, nomor telepon, dan ID produk sebagai foreign key, bukan primary key ini. Lalu ada jumlah pesanan, total harga, status pemesanan, dan tanggal pemesanan. Lalu pada tabel kedua ada data pembayaran yang dimana menyimpan data transaksi dan hasil pembayaran. Untuk sebagai primary key-nya ada ID transaksi dan ID pesanan sebagai foreign key. Lalu ada jumlah pembayaran, metode pembayaran, status pembayaran, dan waktu transaksi. Dan yang terakhir ada data laporan yang dimana dia menyimpan laporan penjualan dan analisis bisnis. Di sini ID laporan sebagai primary key-nya. Lalu ada periode, total pemesanan, total pendapatan, produk terlaris, dan tanggal laporan. Sarannya adalah berdasarkan hasil analisis dan rancangan sistem yang telah dibahas, kami menyarankan agar pemilik usaha itu mengikuti pelatihan singkat supaya sistem pencatatan digital dapat digunakan secara konsisten. Nah, dan operasional sehari-hari. Rancangan DFG dan DRD telah dibuat juga perlu dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi atau sistem basis web yang berfungsional serta uji coba secara bertahap sebelum diterapkan. Nah, terus sepenuhnya selainnya itu diperlukan ditambahkan fitur koordinasi dengan driver seperti estimasi waktu lokasi secara real time. Terus guna mengurangi resiko keterlambatan pengiriman terakhir evaluasi berkala terhadap laporan penjualan dan data produk bestseller perlu dilakukan agar dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat ke depannya. Baiklah, sekian presentasi dari kami, yaitu mengenai hasil penelitian kami tentang prosedur kerja sistem pemesanan lumpia Jollibee. Terima kasih untuk teman-teman saya, bapak kelompok saya yang telah berkontribusi dalam menganalisis hasil tersebut, dan juga terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah arsip, yaitu Bu Nining Ariyanti Eskom Mkom, dan juga kepada program studi informasi sistem informasi.